Tarkul amali lil ajlin nas aqiya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nas asyirku, dan melakukan amal karena manusia syirik. Coba. Meninggalkan amal karena manusia riya, melakukan amal karena manusia syirik. Dan ikhlas itu apa? Dan ikhlas itu adalah kita bisa terhindar dari keduanya. Artinya apa? Kita bisa fokus melakukan ibadah, kita bisa fokus melakukan ketaatan-ketaatan, dan ketaatan itu kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekalah kalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, berupayalah kita agar kita bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam kitab Al-Kabair yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, iyyakum wasyirkal asghar, jauhi oleh kamu syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkal asghar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, syirik kecil itu apa? Qala ar-riya. Nabi menjawab bahwa syirik kecil itu adalah riya. Riya an-nasi. Jadi orang melakukan satu kebaikan, orang melakukan ibadah, tapi ibadah yang dia lakukan hanya karena ingin dipandang oleh manusia. Jadi ketika ada orang melakukan ibadah, ada orang melakukan kebaikan, ada orang yang berinfak, ada orang yang membaca Al-Quran, tapi ibadah-ibadah yang dilakukan karena berharap sanjungan dan pujian dari manusia, itulah yang dikatakan riya. Maka di hari kiamat Allah katakan kepada orang-orang yang berbuat riya, pergilah kalian kepada orang-orang di mana ketika kalian melakukan satu amal di dunia, tapi amalan yang kalian lakukan karena orang tersebut. Maka perhatikan kata Allah, apakah mereka bisa memberikan balasan atas apa yang kamu niatkan ketika kamu melakukan amal ketika di dunia? Jawabannya pasti tidak. Maka dalam kesempatan kali ini, khatib ingin mengingatkan kita semua di sini. Mari perbaiki niat kita ketika kita ingin melakukan amal soleh.
Mari kita perbaiki niat kita ketika kita ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan ibadah. Dan usahakan, niatkan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berharap sanjungan, jangan pernah berharap pujian dari manusia. Karena ketika kita melakukan ibadah berharap sanjungan, pujian dari manusia, maka kita tidak akan pernah mendapatkan satu pahala pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-Furqan itu ada dikatakan, orang yang melakukan ibadah bukan karena Allah, maka ibadahnya itu seperti debu yang diterpa angin. Artinya tidak berbekas. Makanya jangan sampai kita salah niat. Makanya Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita semua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan kita akan mendapatkan apa-apa yang kita niatkan. Ketika kita beribadah niatnya karena hanya ingin disanjung, karena hanya ingin dipuji oleh manusia, maka sanjungan dan pujian itu akan kita dapatkan, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi ketika ibadah itu kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan insyaallah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya sekali lagi, jangan sampai kita salah niat. Karena kalau sampai kita salah niat melakukan ibadah, kita hanya akan mendapatkan capek saja. Karena kalau kita berharap dari makhluk, kita hanya berharap kepada manusia, itu biasanya kita hanya akan kecewa. Orang yang melakukan ibadah karena hanya ingin disanjung oleh manusia, tapi ketika sanjungan itu tidak dia dapatkan, maka dia akan melemah melakukan ibadah. Ketika dia melakukan ibadah hanya karena ingin dipuji manusia, dan ketika pujian itu tidak sampai ke telinganya, maka dia akan malas untuk melakukan ibadah tersebut di hari-hari selanjutnya. Maka jangan pernah kita niatkan melakukan ibadah itu hanya karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia. Dan usahakan niatkan hanya karena Allah. Karena kalau sampai kita melakukan satu ibadah bukan karena Allah, Nabi Muhammad SAW mengatakan itu bagian daripada syirik kecil. Dan syirik kecil itu adalah riyah. Makanya hati-hati. Maka kita sebagai umat Nabi, kita sebagai hamba Allah, tidak boleh kita putus dalam hal belajar untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Artinya dalam melakukan satu ibadah kita dituntut untuk ikhlas. Dan ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Ikhlas itu fokus. Fokusnya itu lillah. Karena ketika kita lillah, kita juga berharap kepada Allah. Apa harapannya? Harapannya tidak lain adalah ampunan ketika kita ada dosa. Harapannya adalah Allah menjauhkan kita dari nerakanya. Dan puncak tertinggi adalah harapan kita kepada Allah adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi ketika kita berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap surganya, berharap jauh dari nerakanya, itu bisa dikatakan pamrih, bukan tanpa pamrih. Tapi yang terpenting di sini adalah ikhlas itu adalah kita bisa fokus melakukan ibadah itu hanya karena Allah. Bahkan ketika ada seorang ulama ditanya, apa itu ikhlas? Jadi ulama tersebut mengatakan bahwa ikhlas itu adalah di mana kamu bisa menyembunyikan kebaikan kamu seperti kamu menyembunyikan keburukan kamu. Makanya untuk melatih hati kita agar melakukan ibadah itu bisa ikhlas lillah karena Allah, kita belajar untuk melakukan ibadah-ibadah sirri, ibadah-ibadah yang tersembunyi, di mana ibadah ini yang kita lakukan itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang di sekitar kita tidak mengetahui akan hal ini. Karena kalau kita perhatikan, ya,
ibadah-ibadah yang kita lakukan itu rentang dengan riya. Kita melakukan sholat berjamaah itu rentang dengan riya. Bahkan pernah ada seseorang curhat ke khatib. Jadi ketika yang tadinya si bapak ini tidak pernah ke masjid, lalu si bapak ini ke masjid, tiba-tiba kawan-kawannya di masjid mengatakan, tumben kau ke masjid. Besoknya si bapak ini nggak ke masjid lagi. Dan inilah yang dikatakan riya. Maka Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, tarkul amali lil ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi kita misalnya ada suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak kita suka misalnya, ketika kita ke masjid atau ketika kita melakukan kebaikan, sehingga kita berhenti untuk ke masjid, berhenti untuk melakukan kebaikan karena suara-suara sumbang tersebut, maka itulah yang dikatakan riya. Makanya hati-hati. Maka ketika kita melakukan satu amalan, jangan pernah hanya karena pandangan manusia. Apapun kata orang, kita tetap melakukan ibadah. Baik itu dipuji atau tidak dipuji, baik itu disanjung atau tidak disanjung oleh orang lain, kita harus tetap melakukan ibadah, harus tetap melakukan ketaatan. Karena ibadah, ketaatan yang kita lakukan ini hanya karena Allah, bukan karena manusia. Dan kita harus sadari bahwa yang memberikan ganjaran-ganjaran dari ibadah yang kita lakukan itu hanya Allah, dan manusia yang lain itu tidak bisa memberikan ganjaran dari ibadah yang kita lakukan. Hanya ini harus diperhatikan. Tarkul amali lil ajlin nas atiyah, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu li'adinash asyirku, dan melakukan amal karena manusia syirik. Meninggalkan amal karena manusia riya, melakukan amal karena manusia syirik. Dan ikhlas itu apa? Dan ikhlas itu adalah kita bisa terhindar dari keduanya. Artinya apa? Kita bisa fokus melakukan ibadah, kita bisa fokus melakukan ketaatan-ketaatan, dan ketaatan itu kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti khatib sampaikan tadi, orang yang ke masjid tapi ketika ada omongan-omongan yang sumbang mengatakan bahwa tumben kau ke masjid, lalu besok-besoknya si orang tadi tidak ke masjid lagi, ini meninggalkan amal karena manusia. Dan kalau sampai kita seperti itu, maka kita akan merugi. Akhirnya kita tidak ke masjid, akhirnya kita tidak melakukan amal ibadah, akhirnya kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka sekali lagi, jangan sampai kita salah niat. Perbaikilah niat-niat kita ketika kita melakukan amal ibadah. Dan usahakan niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hal kita berjuang menegakkan kebenaran, ya, atau berjuang dalam hal apapun, itu harus lillah. Karena suara-suara sumbang itu pasti sampai ke telinga kita. Dan kita ketika sudah fokus lillah karena Allah, maka suara-suara sumbang itu bisa kita atasi. Dan kita harus ingat, kita sering berikrar ketika kita melakukan doa iftitah, di mana kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita selalu mengucapkan kalimat itu ketika kita membaca doa iftitah, di mana kita mengatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah Rabbil Alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita sudah fokus bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita, Tuhan yang memberikan segala kebaikan kepada kita, kita fokuskan lillah, maka kita tidak akan memperhatikan suara-suara sumbang yang masuk ke telinga kita.
Maka kita bisa belajar ikhlas itu ya dari surah Al-Ikhlas itu sendiri. Di mana di dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas. Dan untuk mencapai ikhlas ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu butuh proses. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung ikhlas, ada prosesnya. Dan ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, kita terbiasa melakukan ibadah, kita terbiasa untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, lama-kelamaan ikhlas itu akan datang di dalam hati kita. Sambil kita melakukan ibadah, sambil kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan usahakan juga iringi ibadah-ibadah kita itu dengan belajar kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, sehingga hati kita bisa terlatih untuk ikhlas melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjaga hati kita untuk tetap ikhlas, untuk tetap fokus melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.